Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niat. Imam An-Nawawi berkata, hadis ini menunjukkan bahwa niat itu sebagai barometer untuk menilai sahnya amal atau tidak. Bila niatnya baik, maka amalnya baik. Dan bila niatnya rusak, maka rusak pula amalnya. Jika dijumpai suatu amalan dan dibarengi oleh niat, maka ia punya 3 keadaan. Seseorang niat benar, itu ada 3 keadaan. Pertama, ia melakukan hal itu, berbuat amal karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ia sering membaca ayat-ayat tentang ancaman, hadis-hadis tentang ancaman. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka akan diazab sekian hasta dan lain sebagainya. Sehingga dia takut, dia berbuat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ibadahnya hamba. Seorang hamba, dia takut pada tuannya. Manusia ini semuanya adalah hamba Allah. Kemudian yang kedua, ia melakukan suatu amal itu karena mencari surga dan pahala. Ya mungkin karena dia sering membaca ayat Al-Quran tentang kabar gembira bagi orang beriman yang beramal, hadis-hadis Nabi tentang keuntungan-keuntungan beramal. Ya. Orang yang sholat 5 waktu dengan berjamaah dijamin masuk surga dan pahala-pahala banyak. Ini adalah ibadahnya pedagang. Ya. Artinya pedagang itu senantiasa berharap mendapatkan keuntungan-keuntungan dari perdagangannya tadi. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga, ia melakukan amal itu karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunaikan hak ubudiyah dan menunaikan rasa syukur. Ini demikian. Ia pun merasa dirinya lalai. Dan bersamaan dengan itu, hatinya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ia tidak tahu apakah amalnya diterima atau tidak. Nah, ibadah seperti ini ibadahnya orang-orang yang merdeka. Ya, itulah yang disyaratkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah radhiallahu anha mengatakan kepada beliau pada saat beliau melakukan qiyamul lail sehingga kedua telapak kaki beliau bengkak. Ya. Aisyah radhiallahu anha katakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini dengan susah payah, padahal Allah Ta'ala telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan dosa terkemudian. Beliau
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akunu abdan syakuran, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur? Inilah ibadah yang tingkat tinggi. Makanya termasuk ikhlas itu 3 amal ini. Kata Imam Ghazali, orang yang berharap perkara dunia yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga termasuk ikhlas, seperti silaturahmi supaya diberkahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Dia berharap untuk itu. Kemudian tingkatan yang kedua, niat ikhlas itu kata Imam Ghazali, dia berharap tentang perkara-perkara akhirat. Dia berharap surga, pahala, dan lain sebagainya. Dia berharap untuk itu. Itu pun termasuk orang ikhlas. Nah, tingkatan yang ketiga adalah, ini justru tingkatan yang paling utama, niat karena Allah Ta'ala. Dia beramal hanya semata-mata karena Allah, nggak ada berharap untuk urusan dunia, bahkan nggak ada berharap untuk urusan akhirat. Ya, jelas, padahal ada hadis Nabi menyatakan membaca surat Yasin nanti dicukupkan hari itu, membaca surat Al-Waqiah tiap malam tidak akan dijadikan orang yang fakir. Itu kan keutamaan-keutamaan yang ada hubungan dengan kehidupan dunia ini. Bahkan ada amalan yang menjanjikan surga, menjanjikan kebahagiaan di akhirat. Itu hubungan akhirat. Nah, terus karena sering banyaknya amal, ya pahala-pahala yang begitu banyak, maka tingkatan tertinggi akan muncul ketika sudah istiqomah dalam amal, yaitu amal berbuat hanya karena Allah. Sudah nggak berharap itu lagi, tidak berharap fadilah lagi, kan sudah yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikannya, ya, karena dengan Allah, rahmat Allah, hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah, dia terus bersyukur dalam ibadahnya. Kemudian jika ada orang ditanya, apakah yang lebih utama, beribadah disertai rasa takut ataukah ibadah disertai rasa harap? Mana yang lebih utama? Nah, Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, beliau menyatakan ibadah disertai harapan itu adalah lebih utama. Kenapa? Karena harapan itu menyebabkan cinta, sedangkan takut menyebabkan keputusasaan. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Ya, secara logika ya seperti itu. Kalau dengan cinta, dengan harapan itu amalan dengan senang hati. Kalau dengan rasa takut tuh ya terkadang dia adanya muncul keputusasaan. Ya. Jadi niat yang 3 ini yang kita bahas tadi, kata Imam An-Nawawi, niatnya melakukan hal itu karena takut kepada Allah. Kedua, melakukan ibadah itu karena mencari surga dan pahala, artinya berharap kepada Allah. Ketiga, melakukan hal itu karena malu kepada Allah SWT. Kenapa? Menunaikan hak ubudiyahnya, menunaikan rasa syukur kepada Allah SWT. Jadi 3 macam niat ini berlaku untuk orang semua, ya, orang-orang ikhlas. Artinya dinyatakan bahwa dengan rasa takut, dengan rasa harap, atau dengan rasa syukur, itu semua termasuk keikhlasan. Bahwa keikhlasan itu ada kalanya terjangkit juga. Amal-amal itu ada kalanya terjangkit dengan penyakit yang tidak ikhlas, seperti ujub, ya, bangga diri. Barang siapa yang dibuat kagum dengan amalnya, maka amalnya rusak. Amal baik tapi dia sombong,
merasa paling inilah amalanku, padahal kan udah jelas amalan kita ini Allah yang tahu diterima atau tidaknya. Harusnya takut, berharap, takut nggak diterima, berharap supaya diterima, bukan malah ujub, bangga diri. Jadi ia melakukan hal itu untuk mencari dunia dan akhirat sekaligus. Bagaimana melakukan amal? Sebagian ulama berpendapat bahwa amalnya tidak diterima kalau berharap dunia. Artinya dunia itu sesuatu yang tidak ada di fadilah dari hadis atau dari Al-Quran. Yang maksud di sini berharap dunia itu misalkan ya berharap mendapat, karena ketika kita beramal seperti itu nanti dapat uang itu ya, dapat 1 juta atau berapa juta, berharap dunia dengan amalnya itu, berharap supaya dapat uang atau dapat benda dunia yang tidak ada dari hadis Nabi ya, seperti kalau silaturahmi, berkah rezeki, banyak umur, itu harapan yang memang dari hadis Nabi. Dia melakukannya untuk itu, mengamalkan hadis Nabi dan termotivasi dengan hadis Nabi. Tapi ini misalkan ya, dia niat dia beramal ini karena ditahu dia orang kaya, kemudian kita berbuat di rumahnya, kemudian ada harapan untuk dunia itu. Maka sebagian ulama mengatakan ini nggak boleh. Karena apa? Nabi SAW mengabarkan dalam hadis Qudsi, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syurakai, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan ya, ani syirki, tidak butuh. Faman amila amalan, maka barang siapa yang melakukan suatu amalan di mana ya asyraka fihi ghairi, buat amal mempersekutukan sesuatu bersamaku, fa ana bari'un minhu, maka aku berlepas diri darinya. Ini hadis qudsi ya. Jadi pendapat ini diikuti oleh Al-Haris Al-Muhasibi dalam kitab Ar-Ri'ayah. Dengan pernyataannya, ikhlas ialah kamu menginginkannya dengan mentaatinya dan tidak menginginkan selainnya. Ikhlas itu kamu menginginkannya dengan mentaatinya dan tidak menginginkan selainnya. Jadi hanya ingin karena Allah. Ini karena perintah Allah dan ingin mengharapkan ridhonya Allah, kesenangan Allah. Nah, ada juga ria. Ria itu ada dua ya. Pertama, ia mentaati hanyalah karena ria, ingin dilihat orang lain. Dia taat pada Allah dan ingin dilihat oleh orang lain ya, supaya dilihat dilihatkan manusia melihatnya, bahwa saya ini orang taat, beramal untuknya. Kedua ya, yang pertama ria, ingin dilihat oleh orang lain. Kedua, ia menginginkan orang-orang melihatnya dan dia berharap juga Allah melihatnya. Jadi yang pertama betul-betul karena manusia, yang kedua dia karena Allah dan karena manusia. Jadi kedua amal ini pendapat Al-Hafidh Abu Nu'aim rusak amalnya. Seperti dalam kitab Al-Hilyah dari sebagian orang-orang salaf, ulama-ulama terdahulu, sebagian mereka berdalil firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Jabbaru Al-Mutakabbir, Subhanallahi amma yusyrikun. Yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka
persekutukan. Sebagaimana dia menolak, ya, Allah itu tidak beristri, Allah tidak beranak, dan Allah juga tidak ada sekutu. Jadi Allah juga menolak amalan yang disekutukan dengan selainnya. Karena Allah Maha Tinggi, Maha Besar, yang memiliki segala kebesaran. Imam Samarqandi rahmatullahi mengatakan, apa yang dilakukan karena Allah diterima, dan apa yang dilakukannya karena manusia ditolak. Contohnya, siapa yang salat zuhur dan berniat menunaikan apa yang difardukan Allah Ta'ala, tetapi ia memanjangkan rukun-rukun salat dan memanjangkan bacaan-bacaannya serta memperbagus salatnya karena manusia, maka pokok amalnya atau salatnya diterima. Adapun apa yang dipanjangkan, diperbagus demi manusia, maka tidak diterima karena meniatkannya untuk manusia, sedangkan dia salat berniat untuk menunaikan apa yang difardukan Allah, maka Allah terima. Tetapi ketika memanjangkannya, memperbagusnya itu karena niat untuk manusia, diperlihatkan untuk manusia, maka kata Imam Samarqandi rahmatullahi ini tertolak. Juga Syekh Izzuddin bin Abdul Salam ditanya tentang orang yang sholat lalu memanjangkan sholatnya karena manusia, maka beliau menjawab, aku berharap amalnya tidak batal, aku berharap amalnya diterima. Nah, ini semua bila persekutuan tersebut terjadi berkenaan dengan sifat amal, bukan asli amal. Jika terjadi pada pokok amalan, misalnya dia salat fardu karena Allah dan manusia, dua niatnya, dia salat fardu itu karena Allah dan manusia, maka tidak diterima salatnya, ya. Karena persekutuan tersebut mengenai pokok amalannya. Tapi rata-rata kaum muslimin salat dalam pokok amal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang yang membuat ia itu sifat amalnya saja, mempercantik, memperpanjang begitu. Ya, sebagaimana riya itu terdapat dalam amalan, ya juga terdapat dalam meninggalkan amalan. Jadi Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan, meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik. Ini kata Al-Fudail bin Iyad. Sedangkan ikhlas ialah bila Allah menyelamatkan Anda dari keduanya. Artinya siapa yang berniat beribadah tapi meninggalkannya karena khawatir dilihat manusia, maka ia berbuat riya. Karena ia meninggalkan amalan karena manusia. Adapun seandainya ia meninggalkan sholat untuk dikerjakannya dalam sepi, maka ini dianjurkan, kecuali bila sholat tersebut adalah sholat fardu, zakat wajib, atau ia seorang alim, ya. Kalau dia seorang alim yang diikuti, maka beribadah secara terang-terangan dalam hal itu adalah lebih utama. Sebagaimana riya membatalkan amal, demikian pula tasmi' atau sum'ah, ya, memperdengarkan amal, ingin didengar amalnya, itu beramal dalam sepi, kemudian menceritakan kepada orang lain tentang apa yang telah dikerjakannya, itu namanya sum'ah. Nabi SAW bersabda, man sama'a sama'allahu bihi, wa man ra'a ra'allahu bihi. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya, maka Allah akan memperdengarkannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang memamerkan amalannya, maka Allah akan memamerkannya
di hari kiamat. Jadi menurut para ulama, jika ia seorang alim yang diteladani, yang diikuti, yang didengar ucapannya, dan ia menyebutkan hal itu untuk memberi semangat kepada orang-orang yang mendengarnya supaya mengamalkannya, maka tidak mengapa ya, menceritakan amal untuk motivasi muridnya, itu nggak apa. Imam Al-Mirzabani rahmatullahi mengatakan orang yang sholat itu butuh 4 hal sehingga sholatnya dinaikkan, diterima oleh Allah. Pertama apa? Khusyuk hatinya. Kedua, sadar akalnya, tidak ngelantur. Ketiga, tunduk tubuhnya. Ya. Keempat, khusyuk anggota tubuhnya, tenang. Nah, siapa yang sholat dengan tanpa khusyuk niat hatinya, maka ia orang yang sholat tapi lalai. Siapa yang sholat dengan tanpa kesadaran akal, maka ia orang yang sholat tapi lupa. Siapa yang sholat dengan tanpa ketundukan tubuh, maka orang yang sholat tapi hampa. Siapa yang sholat dengan tanpa kekhusyuan anggota tubuh, ketenangan badan, maka ia orang yang sholat tapi salah. Dan siapa yang sholat dengan rukun-rukun ini, maka ia sholatnya sempurna karena khusyuk hatinya, sadar akalnya, tunduk tubuhnya, khusyuk anggota tubuhnya, tenang. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Yang dimaksudkan dengan ialah amalan-amalan ketaatan, bukan amalan-amalan mubah, bukan amalan-amalan maksiat. Imam Al-Haris Al-Muhasibi mengatakan ikhlas itu tidak masuk dalam perkara mubah karena ia tidak meliputi qurbatun, ibadah untuk mendekatkan kepada Allah, dan tidak pula membawa kepada qurbah seperti meninggikan bangunan bukan untuk suatu tujuan, tetapi sekedar meninggikan bangunan, memperbesar bangunan ya. Adapun jika untuk suatu tujuan seperti masjid, jembatan, dan perbatasan, maka itu dianjurkan. Yang menambahkan tidak ada keikhlasan dalam suatu yang diharamkan. Imam Al-Haris Muhasibi mengatakan tidak ada keikhlasan dalam suatu yang diharamkan dan perkara yang dimakruhkan. Ya. Terus kalau perkara-perkara yang itu sifatnya mubah dalam amal, dan amal itu potensi untuk niat yang baik seperti tidur ya, niat untuk tahajud, nah, maka itu tahajud itu suatu sunnah, maka diniatkan untuk tahajud, ternyata bangunnya subuh, maka secara niat yang betul-betul Allah terima ya. Jadi niat nggak ada dalam perkara haram dan makruh. Seperti orang melihat sesuatu yang dilarang, misalkan itu dilihat dilarang nih, dengan dalil bertafakur terhadap ciptaan Allah. Nah, dia lihat wanita cantik ya, wanita cantik, wah dia niat karena untuk tafakur ciptaan Allah, itu nggak boleh. Ini tiada keikhlasannya, bahkan tiada kedekatan sama sekali kepada Allah ya, justru dosa ya, memandang wanita bukan muhrim, ngajak memandang wajahnya ya. Kejujuran adalah penilaian terhadap seorang secara objektif dalam hal kesamaan
sepi dan ramai, zahir dan batin. Ya, kejujuran terwujud dengan terrealisirnya semua perbuatan. Bahkan keikhlasan itu sendiri membutuhkan kepada kejujuran. Sedangkan kejujuran tidak membutuhkan sesuatu pun. Karena hakikat ikhlas ialah meniatkan hanya karena Allah dengan ketaatan. Ada kalanya seorang meniatkan karena Allah dengan sholatnya, tetapi hatinya tidak khusyuk kepadanya. Ada, tapi tetap diterima. Sementara kejujuran ialah berniat karena Allah dalam beribadah disertai kekhusyuan hati kepadanya. Ini namanya jujur, ikhlas dan jujur. Setiap orang yang jujur adalah orang yang ikhlas, dan tidak semua orang yang ikhlas adalah orang yang jujur. Inilah makna ittisal, terhubung, dan infisal, terpisah, karena ia terpisah dari Allah tapi terhubung kepada Allah dengan kekhusyuannya. Inilah makna mengosongkan dari segala selain Allah dan menghadirkan kekhusyuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabda Nabi SAW, innamal a'malu, sesungguhnya amal itu, ini mengandung kemungkinan makna. Sesungguhnya sahnya amal, betulnya amal, diterimanya amal, atau sempurnanya amal. Nah, dan ini yang diambil Abu Hanifah rahmatullahi dalam setiap amal, dikecualikan dari amal-amal tersebut. Ya, perkara yang untuk ditinggalkan, seperti menghilangkan najis, mengembalikan barang gosop, mengembalikan barang pinjaman, menyampaikan hadiah, dan selainnya. Keabsahan tidak sebatas pada niat yang benar, tetapi pahalanya tergantung pada niat takarub. Misalnya yang memberi makan untanya, jika memberinya maka dengan niat untuk mentaati perintah Allah, maka ia diberi pahala. Dan jika ia memberikannya makan dengan niat untuk memelihara harta, maka tidak dapat pahala. Ini disebutkan oleh Al-Qarafi. Ya, itu. Jadi itu saja karena waktu sudah masuk sholat. Subhanallah, subhanallah.